Setiap klub sepak bola punya caranya masing-masing dalam memilih kapten. Terkadang secara terstruktur, seperti halnya Real Madrid yang selalu memberikan ban kapten kepada pemain yang memiliki usia paling senior di tim. Tapi ada juga klub yang memberikan hak prerogatif kepada sang pelatih untuk memilih kapten. Salah satunya adalah seperti Manchester United. Jadi, kalian jangan heran jika United pernah menjadikan pemain seperti Maguire, yang notabene baru datang sebagai kapten tim. Karena itu murni pilihan sang pelatih kala itu. Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih mempercayakan posisi kapten kepada Maguire. Posisi kapten memang cukup sakral. Maka dari itu, siapapun pemain yang diberi amanah patut bangga mengenakan kapten di lengan. Yang mungkin belum kalian tahu, pemain-pemain Indonesia juga pernah jadi kapten. Menariknya, mereka jadi kapten di klub-klub top Eropa. Siapa saja pemain-pemain tersebut? Mari kita bahas selengkapnya. Yang pertama ada Jesus, yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh netizen Indonesia adalah Jesus. Kapan lagi lihat pemain Indonesia menjadi kapten di liga sekelas Serie A? Pemain yang kerap disapa Bang Jai ini ditunjuk sebagai kapten di dua laga melawan Udinese dan AS Roma. Keputusan tersebut diambil setelah klub kehilangan kapten utamanya, yaitu Poggio. Sang pemain memutuskan untuk hijrah ke Palermo, yaitu ke Serie B, pada bursa transfer musim dingin kemarin. Sebenarnya Francesco Zappano sempat diproyeksikan menjadi kapten utama. Namun, karena tidak dimainkan sebagai starter dalam dua laga tersebut, Jesus akhirnya ditunjuk sebagai pemimpin di lapangan. Pelatih Venezia menilai Jesus memiliki modal penting untuk menjadi kapten di tim. Selain mampu membangun kedekatan dengan rekan setim, pemain yang juga berstatus kapten di timnas Indonesia itu juga fasih dalam berbagai bahasa. Bang Jai pun memiliki kemampuan untuk menangani berbagai situasi di lapangan. Sayangnya, di dua laga tersebut Venezia harus menelan kekalahan. Kalah 3-2 dari Udinese dan 1-0 dari AS Roma. Meski demikian, Venezia kalah bukan karena itses, sebab sang pemain tetap tampil solid seperti hari-hari yang lalu. Yang kedua ada Jordi Amat. Mantan kapten timnas Indonesia, Jordi Amat juga pernah jadi kapten tim saat membela klub Belgia, KAS Eupen. Pengalaman kedewasaan dalam menguasai situasi di lapangan dan usia jadi alasan Eupen memilihnya untuk menjadi kapten tim. Musim itu, Amat bermain sebanyak 29 kali dan ia selalu jadi kapten ketika diturunkan. Sayangnya, di musim 2021-2022, KAS Eupen gagal menunjukkan performa apiknya, di mana Jordi Amat saat menjadi kapten hanya menang 8 kali dari 34 pertandingan. Pertahanan yang dikomandoi Amat jadi perhatian di musim itu, sebab Eupen sampai kebobolan 61 gol di sepanjang musim Liga Belgia. Musim itu pun jadi musim terakhir Jordi Amat di Eropa. Tak lama setelah itu, Amat memutuskan untuk hijrah ke Malaysia bersama klub Sultan Johor Darul Takzim. Dirinya mengisi slot pemain asing Asia di JDT. Di Malaysia, Amat pun kembali didapuk menjadi kapten tim hingga saat ini. Yang ketiga ada Justin Hubner. Pemain yang begitu mencintai warna pink pun pernah jadi pemimpin di lapangan. Justin Hubner konsisten jadi kapten Wolves U21 pada musim 2023-2024. Dari 12 laga yang dimainkan, Hubner diamanahi ban kapten sebanyak 10 kali dari 10 laga yang dikapteni oleh Hubner. Wolves hanya kalah 3 kali, tapi sayangnya, di saat performa Justin mulai konsisten, Wolves justru membiarkannya pergi dengan status pinjaman per Maret 2024. Justin dipinjamkan ke klub Liga Jepang Shimizu Osaka. Masa peminjaman itu tidak berjalan dengan mulus. Justin hanya tampil sebanyak 8 kali, lalu dipulangkan ke Wolves U21 pada Juli 2024.
Kembali dari masa peminjaman, Justin tidak lagi menyandang ban kapten. Menit bermainnya pun menurun. Justin baru bisa konsisten dimainkan sejak Desember 2024. Kembalinya Justin ke Wolves U21 bahkan dibarengi dengan kesempatan untuk berlatih bersama tim utama. Selanjutnya ada Kevin Dix. Meski pengalaman yang dimiliki Kevin sangat banyak, dirinya bukan kapten utama di klub Copenhagen. Sebab saat ini Copenhagen memiliki Victor sebagai kapten tim di musim 2024-2025. Meski begitu, bukan berarti Kevin tidak pernah jadi kapten di musim 2024-2025. Kevin Dix pernah sekali menjadi kapten, tepatnya di laga melawan FC Nordsjælland di ajang Liga Denmark. Dix terpilih sebagai kapten karena Victor tidak diturunkan sebagai starter oleh sang pelatih Jacob Nestrup. Kevin Dix diplot sebagai gelandang bertahan, bermain selama 90 menit penuh. Kevin gagal menyelamatkan Copenhagen dari kekalahan. Bahkan timnya sudah ketinggalan 3 gol lebih dulu di babak pertama. Setelah laga ini, Kevin tak pernah ditunjuk sebagai kapten lagi. Sebab di situ masih ada Thomas Delaney sebagai kapten kedua tim. Yang terakhir ada Kelvin Verdonk. Pemain yang kini punya julukan El Konsisten itu juga pernah jadi kapten di tim NEC Nijmegen. Kala itu Kelvin Verdonk diamanahi ban kapten di laga melawan Heracles. Laga tersebut adalah laga lanjutan ronde kedua Piala KNVB musim 2024-2025. Turun sejak babak pertama, Verdonk dimainkan sebagai bek tengah dalam skema 4 bek. Adapun bentrokan kali itu berjalan alot. Kedua tim sama-sama tidak bisa menciptakan gol di waktu normal, sehingga duel harus berlanjut ke babak tambahan. Tapi laga tak berlanjut ke babak penalti lantaran Heracles mampu memecahkan kebuntuan di menit ke-117. Heracles mengagalkan ambisi Verdonk untuk memenangkan laga yang dipimpinnya. Meski gagal melaju ke babak berikutnya, Kelvin Verdonk tetap tampil apik di laga tersebut. Dirinya tak tergantikan dan terus dimainkan selama 120 menit. Bahkan dengan memperoleh rating 7.9 dari Footmob. El konsisten jadi pemain yang memiliki rating tertinggi jika dibandingkan seluruh pemain Nijmegen.